Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atira. Saya merupakan salah satu peserta KKN tematik Universitas Halu Oleo tahun 2020 yang bertugas di bagian daerah Kecamatan Ranumieto. Dengan merebaknya virus corona atau yang kita kenal dengan istilah COVID-19 ini, PHBS atau pola hidup bersih dan sehat sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat luas. Salah satu upaya untuk mewujudkan PHBS yaitu dengan penggunaan antiseptik yang benar untuk menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan setempat. Karena dengan menjaga kebersihan diri atau lingkungan, secara tidak langsung kita telah menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Sejalan dengan tema KKN tematik khususnya Posko Kecamatan Ranumieto yaitu pola hidup bersih bebas COVID-19, maka video ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai antiseptik yang dapat digunakan serta cara pembuatannya dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah untuk dijumpai dan juga dengan harga yang terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sabun cair, kandungan dan manfaat yang terdapat di dalamnya. Sabun cair adalah sediaan berbentuk cair yang ditujukan untuk membersihkan kulit. Terbuat dari bahan dasar sabun dan air rebusan daun sirih yang digunakan untuk mencuci tangan tanpa menimbulkan iritasi pada kulit. Manfaat yang terdapat di dalam daun sirih yaitu daun sirih tergolong sebagai tanaman yang mengandung banyak air. Sekitar 85-90% daun sirih terdiri dari air. Karena itulah daun sirih juga rendah kalori dan rendah lemak. Daun sirih juga mengandung vitamin, minyak atsiri dan flavonoid. Manfaat yang terdapat dalam daun sirih yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anti sariawan, anti batuk, astringent, dan antiseptik. Yang kedua, daun sirih juga mengandung senyawa saponin atau sebagai antimikroba. Senyawa saponin di sini berfungsi untuk merusak membran sitoplasma dan membunuh sel. Bahan yang digunakan dalam membuat sabun cair yaitu daun sirih sebanyak 15 lembar, sabun batang merek apapun 1 buah, garam 1/4 sendok makan, dan juga air bersih. Adapun alat yang dibutuhkan dalam pembuatan sabun cair yaitu wadah atau baskom, sendok, saringan, kompor, panci, parutan, dan juga botol pump. Berikut adalah proses pembuatannya. Yang pertama, siapkan 15 lembar daun sirih dicuci dengan air mengalir, kemudian disobek menjadi beberapa bagian. Yang kedua, siapkan sabun batang yang telah diparut. Selanjutnya, siapkan air sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Masukkan ke dalam panci, kemudian nyalakan kompornya. Tahap selanjutnya yaitu masukkan daun sirih ke dalam panci, kemudian tunggu hingga mendidih. Setelah daun sirih mendidih, kemudian disisihkan atau disaring sehingga hanya menyisakan airnya saja. Tahap selanjutnya yaitu sabun batang yang telah diparut tadi dimasukkan ke dalam panci berisikan air rebusan daun sirih sebanyak 400 ml dan tambahkan garam 1/4 sendok makan. Tahap selanjutnya yaitu bahan-bahan tersebut dimasak hingga mendidih, sembari diaduk-aduk hingga mendapatkan tekstur yang diinginkan. Setelah itu, bahan tersebut didiamkan hingga dingin terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam botol pump. Sabun cair siap digunakan. Untuk mempraktikkan langkah-langkah cuci tangan yang benar, mari praktikkan sambil bernyanyi. Pertama, telapak tangan. Kedua, punggung.
Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan peranan dari hand sanitizer. Manfaat dari hand sanitizer yaitu mengurangi sel patogen atau bakteri yang mengendap pada lapisan kulit tangan. Dan bahan-bahan alami yang digunakan dalam pembuatan hand sanitizer yaitu seperti daun sirih, lidah buaya, dan air. Kemudian saya akan menjelaskan senyawa-senyawa aktif pada bahan-bahan alami yang kami gunakan pada hand sanitizer seperti daun sirih yang memiliki vitamin A, vitamin B1, dan vitamin B2 dan memiliki senyawa aktif dan memiliki senyawa saponin yang dapat bekerja sebagai antimikroba. Lidah buaya yang memiliki vitamin B1, karbohidrat, fosfor yang memiliki manfaat untuk memberikan perlindungan pada kulit, terutama untuk menyembuhkan luka. Bahan yang digunakan untuk membuat hand sanitizer yaitu daun sirih, lidah buaya atau aloe vera, jeruk nipis, dan juga air bersih. Adapun alat yang digunakan yaitu saringan, pisau, gelas, wadah atau mangkok, panci, kompor, sendok, dan juga botol parfum. Berikut adalah cara pembuatan hand sanitizer. Tahap pertama yaitu sediakan kukusan di atas kompor dan tunggu hingga mendidih. Sembari menunggu air di dalam kukusan tersebut mendidih, siapkan bahan-bahan lain yang diperlukan. 5 lembar daun sirih yang telah dicuci dengan air mengalir, yang kemudian diangin-anginkan selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Setelah itu dipotong kecil-kecil dan dimasukkan ke dalam wadah. Tahap selanjutnya yaitu siapkan air hangat sebanyak 200 ml atau setara dengan 1 gelas, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi daun sirih, lalu ditutup dan ditunggu selama 15 menit. Tahap selanjutnya yaitu wadah yang berisi daun sirih, kemudian dimasukkan ke dalam panci atau kukusan dan dipanaskan di atas air panas itu selama 30 menit dengan api kecil. Tahap selanjutnya yaitu wadah yang berisi daun sirih disaring ke dalam gelas sehingga menyisahkan airnya saja. Kemudian, kupas lidah buaya dan ambil bagian putih atau ekstraknya, kemudian dihaluskan menggunakan sendok. Tahapan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan 100 ml campuran hand sanitizer, gunakan ekstrak daun sirih sebanyak 50 ml. Lalu ditambahkan air matang sebanyak 50 ml atau setara dengan 1/4 gelas. Setelah semuanya selesai, masukkan bahan-bahan tersebut ke dalam botol parfum dan hand sanitizer siap digunakan. Saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan hand sanitizer. Dan di sini saya sudah menyiapkan hand sanitizer-nya. Pada tahap pertama yaitu semprotkan pada tangan, kemudian usapkan pada punggung tangan dan pada sela-sela jari tangan agar merata. Kemudian bersih. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad renik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Pengertian lain dari disinfektan adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan memiliki kemampuan membunuh mikroorganisme yang terpapar secara langsung oleh disinfektan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat disinfektan herbal yaitu cuka putih,
jeruk nipis, dan juga air bersih. Adapun alat-alat yang diperlukan untuk membuat disinfektan yaitu gelas, pipet tetes, dan juga wadah penyemprot. Cara pembuatan disinfektan tahap pertama yaitu sediakan 100 ml cuka putih atau setara dengan setengah gelas. Lalu masukkan ke dalam wadah penyemprot. Kemudian tahap selanjutnya yaitu masukkan 100 ml air atau setara dengan setengah gelas. Lalu tambahkan sekitar 12-24 tetes perasan jeruk nipis. Kemudian tutup rapat wadah penyemprot dan kocok hingga bahan-bahan tersebut tercampur dengan baik. Setelah seluruh proses atau tahap pembuatan disinfektan selesai, disinfektan tersebut siap digunakan. Disinfektan digunakan untuk menyemprot atau membersihkan permukaan benda-benda mati yang sering disentuh seperti benda-benda berikut: telepon genggam, keran air, wastafel, toilet, meja, dan juga gagang pintu.